Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang meet ini. Adapun materi yang kami akan bahas adalah mengenai ingkaran. Perkenalkan, saya Selmianti akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yang dimana anggota kelompok 5 bernama, pertama saya sendiri, atas nama Selmianti. Di sini saya sebagai ketua dan moderator, dan Ahmad Muhajir Bakhtiar sebagai sekretaris, bersama Fadil mewakil Samrud, Maria Fevrianti Bella, Cynthia Ulandari, dan Nur Ainun. Baik, kita langsung saja masuki pembahasan materi. Saya persilahkan kepada Saudara Fadil untuk menyampaikan materi mengenai pengertian ingkaran. Saya persilahkan. Baiklah, bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari ingkaran. Ingkaran adalah suatu operasi yang menyatakan kebalikan, komplement, lawan dari suatu premis. Ingkaran dapat berupa operasi pada pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan asli. Pernyataan bernilai kebenaran benar bisa diingkari dengan bernilai kebenaran salah, sehingga dalam tabel dapat disajikan sebagai berikut. Jika nilai P benar, maka nilai ingkaran atau negasi P salah. Begitupun sebaliknya, jika nilai pernyataan P salah, maka nilai pernyataan atau ingkaran P benar. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, itulah pengertian dari ingkaran. Apakah dari teman-teman ada yang tidak dimengerti mengenai pengertian ingkaran? Saya persilakan untuk bertanya. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, saya akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Muhajir Bakhtiar. Saya persilahkan. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Fadil Mutawakil, yaitu ingkaran dan negasi. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Berikut ialah tabel kebenaran ingkaran. Jika suatu P bernilai benar, maka ingkaran P-nya akan bernilai salah. Jika nilai P bernilai salah, maka ingkaran P-nya akan bernilai benar. Artinya, jika suatu pertanyaan P bernilai benar, maka atau ingkaran P akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, semua murid lulus ujian. Ingkaran P-nya pasti ada murid yang tidak lulus ujian. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai ingkaran dan negasi? Saya persilahkan. Baik, izin bertanya. Baik, saya persilahkan untuk Saudara Fadil. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mencoba bertanya kepada Saudara Muhajir atas materi yang dipresentasikan. Apakah Anda bisa mengungkapkan contoh lain selain dari berdasarkan apa yang Anda kemukakan tersebut? Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Ahmad Muhajir? Apakah bisa dimengerti pertanyaan dari Saudara Fadil? Saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Saudara Fadil Mutawakil. Contoh yang bisa saya berikan yang kedua ialah semua murid
ke sekolah berjalan kaki. Ada beberapa murid yang tidak berjalan kaki pergi ke sekolah. Sekian dari contoh yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah Saudara Fadil dimengerti jawaban yang diberikan oleh Saudara Ahmad? Siap dimengerti. Oke, kalau begitu saya akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Maria Viverianti Bella. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kita dengan adapun materinya yaitu tentang ingkaran semua. Untuk ingkaran semua yaitu berarti ingkarannya adalah beberapa, sebagian, atau sementara. Contoh pernyataannya yaitu yang pertama, semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Yang kedua, ada mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Jadi, dapat kita simpulkan, kita ganti kata semuanya menjadi kata beberapa. Contohnya, beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Atau bisa menggunakan kata sebagian, yaitu sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Saya persilahkan. Baik, apabila tidak ada, saya akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Cynthia Ulandari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tautologi, di mana tautologi itu merupakan prosesi yang membuat nilai tuli untuk variabel hasilnya. Contoh satu, ingkaran konjungsi. Nah, untuk tautologi ini contohnya, untuk ingkaran konjungsi kita membuatkan dan. Kita buatkan bentuk P dan Q. Jika P sama dengan BBSS dan Q sama dengan BSBS, kalau kita adakan, maka hasilnya sama dengan B dan Q. B dan B hasilnya B, dan S hasilnya S. S dan B hasilnya S. Jika ada S, maka hasilnya S. Ini untuk konjungsi. Dan kalau kita ingkaran P dan Q, untuk ingkaran P dan Q, ini kita kalikan ingkarannya ke dalam kurung, menjadi ingkaran. Ingkaran dikalikan dan menjadi atau, kemudian ingkaran dikalikan dengan Q, menjadi ingkaran Q. Terus kita buat logika untuk ingkaran P. Nilai P dan ingkaran P, berarti ingkaran dari P itu adalah SSBB. Dan ingkaran dari Q adalah SBSB. Dan kita ambil hasil ingkaran dari dan tadi menjadi atau. Kalau S atau S hasilnya S. Dan jika S atau B hasilnya B. Setiap ada B maka hasilnya B. Itu untuk logika ataunya. Jadi hasilnya SBBB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudara Nur Ainun. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan ke ingkaran implikasi. Contoh ingkaran implikasi tabel sebagai berikut. Berimplikasi artinya jika dan hanya jika. Jika B dan hanya jika B, maka hasilnya akan B. Jika B dan hanya jika S, maka hasilnya S. Jika S dan hanya jika B, maka hasilnya S.
Tapi jika S dan hanya jika S, maka hasilnya B. Atau jika hari ini maka saya akan memakai payung. Negasinya, jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak akan memakai payung. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin dipertanyakan mengenai ingkaran? Saya izin bertanya untuk materi yang dipaparkan Saudari Nur Ainun. Saya ingin memahami apakah sudah benar pemahaman saya. Kan contohnya itu hari hujan maka saya memakai payung. Negasi. Jika hari hujan maka saya tidak memakai payung. Apakah contohnya hampir sama jika hari salju maka saya memakai payung. Maka negasinya jika hari hujan maka saya tidak akan menggunakan payung. Apakah hampir sama begitu? Bagaimana Saudara Ainun? Hampir sama minta apa? Ini ada yang bisa jelaskan kah? Atau dari teman-teman yang lain ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Saudara Ahmad? Baiklah, mungkin dari saya di situ kan cukup sudah jelas bahwa jika hari hujan maka saya memakai payung, dan negasinya jika hari hujan maka berdasarkan dari pemahaman sama aja. Masa tidak? Kok bisa sama, Bang? Dari maknanya sama. Kan ingkaran kan menjelaskan kebalikan dari pernyataan asli. Jadi kalau tidak berkebalikan dengan apa yang dikatakan, bukan dikatakan ingkaran kah? Bukan, tidak. Kan tadi sudah dijelaskan dari pengertiannya tersebut bahwa ingkaran merupakan itu kebalikan dari pernyataan yang aslinya. Mungkin. Oke, siap, Bang. Baik, bagaimana Saudara Ahmad, apakah dimengerti? Ya, bisa saya terima. Baik, terima kasih. Apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan simpulkan. Baik, itulah pembahasan materi kami mengenai ingkaran. Di sini saya dapat simpulkan bahwa ingkaran adalah suatu operasi yang menyatakan kebalikan atau komplement atau lawan dari suatu premis. Ingkaran dapat berupa operasi pada pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan aslinya. Pernyataan bernilai kebenarannya benar jika benar bisa diingkari dengan bernilai kebenaran. Ingkaran juga dapat didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Mungkin sekian diskusi kami hari ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya serta kerjasamanya. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam diskusi kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis. Saya akhiri diskusi ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.